Oke, baik, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Aplikasi Pelayanan Jasa pada Laundry berbasis Android untuk meningkatkan pelayanan di bisnis laundry pos. Langsung saja. Yang pertama, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka maksud dari pembuatan paper ini adalah membangun aplikasi pelayanan jasa berbasis Android. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, membangun aplikasi untuk membantu memudahkan dalam transaksi di dalam laundry pos. Yang kedua, memberikan pelayanan untuk antarjemput barang dalam aplikasi laundry. Yang ketiga, membuat fitur tracking pakaian agar pelanggan bisa memperkirakan kapan akan sampai. Yang berikutnya, landasan teori. Landasan teori sini dibagi atas 3, definisi aplikasi, bisnis jasa laundry, dan pengertian Android. Definisi aplikasi. Aplikasi adalah penggunaan dalam satu komputer atau instruksi atau instruction atau pernyataan atau statement yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Terus yang kedua, bisnis jasa laundry. Laundry adalah jasa binatu atau laundry dengan biaya jasa yang kompetitif dan terjangkau. Bisnis laundry ini dirasa menguntungkan karena banyak orang yang tidak sempat mencuci sendiri dan juga bagi yang tidak mempunyai banyak waktu atau pekerja dan sebagian mahasiswa begitu. Pengertian Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar, komputer tablet, ya sekitar situ. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc. Pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel, kemudian untuk mengembangkan Android dibutuhkan oleh Handset Alliance, konsorsium dan 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Ya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang berikutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini merupakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan yang ada untuk dilihat fakta yang ada agar memperoleh pengetahuan baru, sehingga mengambil kebijakan informasi. Dan metode pengumpulan data dalam peneliti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek peneliti guna mendapatkan fakta pada lokasi penelitian. Dalam lokasi penelitian, peneliti mengamati secara langsung kinerja pada bagian pelayanan seperti melihat transaksi antara pelanggan dengan bagian pelayanan untuk mendapatkan data-data yang akurat. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam wawancara ini menanyakan beberapa hal seperti alur dokumen yang mengalir, perbuatan, laporan, dan sebagainya. Yang ketiga, metode pengembangan sistem. Penelitian baru mengembang perangkat lunak. Metodologi yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak ini mengikuti metode pengembangan waterfall. Dalam pengembangan sistem informasi pelayanan jasa laundry ini,
terdapat 4 tahap waterfall yang dilalui, yaitu analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Yang berikut. Yang pertama, analisis. Tahap analisis dilakukan menganalisis proses bisnis yang sedang berlangsung dan mengali kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun. Pemodelan proses bisnis dilakukan dengan menggunakan bantuan BPMDN dan kebutuhan fungsional sistem digambarkan dengan diagram UML. Data yang dibutuhkan dalam tahap ini didapatkan melalui 3 metode, yaitu yang pertama, observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati alur sistem pelayanan jasa laundry pada laundry post. Yang kedua, wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan pasti tentang penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pelayanan jasa laundry post. Yang kedua, desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur aplikasi, rancangan data, dan antarmuka pengguna sistem. Perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional yang berhasil digali. Yang ketiga, pengkodean. Tahap ini merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap ini merupakan untuk mewujudkan rancangan yang berhasil dibuat menjadi kode program. Yang keempat, pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box testing. Oke, yang berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik. Hasil dan pembahasan. Analisa pengguna. Karakteristik user adalah masyarakat umum usia 17-40 tahun atau yang sering menggunakan jasa layanan laundry ataupun sebelum, karena aplikasi ini dibuat agar bisa mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa pelayanan dalam bidang laundry. Sedangkan karakteristik user menurut analisis adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel karakter user. Dalam tabel 1 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa karakteristik user yang memenuhi kriteria untuk dapat menggunakan aplikasi yang akan dibangun ini adalah masyarakat umum yang bisa melakukan orderan untuk laundry, serta bisa memilih apa saja layanan yang akan digunakan dan bisa menggunakan aplikasi sesuai dengan pertunjukan dalam aplikasi. Analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. Yang berikut, flowchart. Dalam pembuatan aplikasi dibutuhkan flowchart untuk mempermudah dalam mengimplementasikan aplikasi yang dibuat. Inilah flowchart pengguna. Yang pertama kita mulai, habis itu menu login, kita klik menu nama pengguna atau kata sandi. Menu admin dibagi beberapa. Yang pertama data transaksi, yang kedua daftar pengguna,
pesanan, daftar karir, bantuan, data transaksi, update, hapus, edit, update, hapus, edit, balas chat. Yang berikut ini dia punya tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, yang berikut saya akan mempersilahkan teman saya. Baik, ini adalah tampilan aplikasi pelayanan jasa berbasis Android. Di atas dibuat agar pengguna lebih mudah dalam memesan, karena dalam metode pelayanan harga sudah tertera dan memberikan kenyamanan saat konsumen melakukan order. Ini kita lihat adalah tampilan pelayanan jasa berbasis Android. Selanjutnya, ini adalah tampilan admin berisi master data, master kurir, dan transaksi, data pengguna, keuangan, buku, bahan baku, dan yang dapat mempermudahkan admin dan memberikan pelayanan yang baik untuk konsumennya dengan selalu mengecek data-data yang ada. Kita lihat sendiri, ini adalah tampilannya. Baik, itu saja dari kami. Dari kelompok kami saya ucapkan terima kasih. Selamat.